pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali di Morning Grace by The Grace, sebuah renungan harian untuk kita semua. Mari kita mengawali renungan ini dengan berdoa. Tuhan, di dunia yang terpolarisasi, orang berkubu, orang merasa nyaman dengan melawan pihak yang lain. Kami ingin supaya dunia menjadi lebih baik. Berkati kami dengan firman Tuhan, agar melalui firman-Mu kami memperoleh petunjuk yang nyata untuk menjalani hidup yang semakin menyatu berdamai satu dengan yang lain. Berkati kami hari ini di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa menyambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 5 ayat 44 demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, pada tahun 2015, Dylann Roof menembaki gereja EMI, Emmanuel, di Charleston, dan membunuh 9
warga kulit hitam di sana, termasuk pendeta dari gereja ini. Dunia menunggu amarah dan pembalasan karena orang ini begitu bengis, kejam. Tetapi dalam sidang pengadilan, satu persatu keluarga korban berdiri mengatakan kepada sang pembunuh ini demikian, "Saya memaafkan Anda." Nadine Collier yang kehilangan ibunya berkata dengan air mata, "Kau membawa banyak rasa sakit kepada saya dan keluarga saya, tetapi saya pun memilih memaafkanmu." Kesaksian mereka betul-betul mengejutkan dunia. Bahkan hakim menangis saat itu, tersentuh karena pilihan-pilihan dari sikap mereka terhadap pembunuh keluarga mereka. Dalam momen itu mereka menunjukkan sesuatu yang lebih kuat dari peluru dan kematian, yaitu kasih yang mengampuni dan memberi hidup baru pada pelaku yang menyakitkan. Saudara, marilah kita berefleksi ketika dunia kita terpecah. Pandangan politik, agama, ras, ekonomi membuat kubu satu dengan yang lain. Media sosial mengamplifikasi kebencian. Kebencian menjadi makin besar. Algoritma mendorong kita ke dalam echo chamber yang memperkuat bias kita. Dalam dunia yang mengajarkan kalau mereka memukul, pukul lebih keras. Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda. Kasihilah musuhmu. Ini bukan tentang setuju dengan tindakan mereka. Kita bisa bahkan menentang, bahkan juga menolak tindakan mereka. Menegakkan keadilan, tetapi kita tetap melihat mereka sebagai manusia yang diciptakan sebagai gambar Allah. Bahwa ketika mereka berbuat sesuatu yang salah, tetapi kita memilih untuk memaafkan bahkan mendoakan, artinya mereka adalah orang-orang yang tetap berharga di hadapan Tuhan. Dan melalui sikap kita, kita membebaskan dari beban dendam yang harus kita pikul. Kita justru menjadi orang yang lebih lagi merasakan damai. Saudara, pikirkanlah satu orang atau kelompok yang berseberangan ideologinya ataupun sikapnya dengan kita semua. Atau orang yang pernah melukai hati kita. Berdoalah untuk mereka hari ini, bahkan minggu ini. Bahkan supaya mereka bukan berubah pikiran, tetapi supaya Allah pertama-tama memberkati mereka saja. Itu cukup. Ini akan terasa tidak natural bahwa kita kok berdoa kepada orang yang menyakiti kita, merugikan kita, merenggut sesuatu yang berharga dari kita, tetapi sebenarnya kita sedang merasakan kasih Tuhan yang tidak natural, tetapi supranatural. Yang membuat kita merasa bahwa betul bahwa kita merasa sedih, kehilangan, tapi kembali. Bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan adalah semacam kepercayaan, adalah sesuatu yang sementara yang harus kita kemudian relakan juga di dalam Tuhan. Kepada mereka yang kita rasakan mengambil sesuatu dari kita tetap mendoakan mereka semua. Sehingga pada akhirnya kita terbebas dari beban dan merasakan damai. Tidak mudah, tetapi kiranya kuasa supranatural dari Allah di dalam Kristus memampukan kita dan menolong kita merasakan damai sejahtera yang sejati. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa supaya kami yang terluka, kami yang merasa kehilangan karena peristiwa yang dilakukan orang lain, kami dapat tetap mengasihi mereka yang melukai kami, mendoakan bagi mereka yang menganiaya kami. Kami berdoa Tuhan bagi mereka sekalian, berikan kehidupan yang terbaik. Berkati supaya mereka menyadari kesalahan, kekeliruan mereka. Buat mereka memiliki lembaran baru untuk
menjadi rekan kerja Tuhan yang baik, yang berubah dari perilaku mereka sebelumnya. Dan berkati supaya kami dapat merasakan kedamaian, sebab kami tetap mengharapkan yang terbaik bagi kehidupan orang-orang yang pernah melukai kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon supaya kuasa supranatural daripadamu memenuhi hati kami dan memberikan damai sejahtera yang sejati di tengah-tengah rasa kesedihan, kepahitan, dan juga luka hati karena orang lain. Biarlah damai sejahtera-Mu melampaui itu semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai berjumpa, Tuhan memberkati kita. Apa yang tak